Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Yang saya hormati kita semua yang terhormat dan saya banggakan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak Basuki. Yang saya hormati para pemateri dari akademisi maupun praktisi dan mungkin teman-teman yang terkait yang selama ini mendukung, termasuk supply chain ya, tadi sudah disebutkan Pak Sebum, bahwa kontribusi asosiasi profesi ini selain di dalam pemikiran, sumbangan pemikiran dan sebagainya untuk kelancaran pembangunan infrastruktur yang dimulai dari webinar seri pertama, kedua dan ketiga serta keempat dari sejak hulu sampai dengan hilir, yaitu dari sisi perencanaan, pelaksanaan, perkerasan, pengawasan, dan sekaligus nanti di akhir di webinar seri keempat adalah terkait dengan masalah resources, sumber daya manusia, sebaran dari 34 DPD HPJI di seluruh Indonesia. Sekaligus kolaborasi dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kami melihat bahwa perkembangan dan ilmu ini menjadi kebutuhan kita semua sama-sama sebagai anggota HPJI di dalam pengembangan kapasitas diri, termasuk webinar ini adalah sebagai bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang 2 2012 dan turunannya, yaitu di dalam program konstruksi berkelanjutan, sehingga webinar ini adalah menunjang di dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi bekerjasama dengan LPJK terkait dengan nilai sebagai peserta, sebagai pengikut untuk bisa mempertahankan status kompetensi, grade kompetensinya baik dari ahli utama, ahli madya maupun ahli muda. Bapak sekalian, kami sangat berterima kasih kepada Ibu sekalian yang juga ikut berkontribusi dalam kelancaran dan pelaksanaan penyelenggaraan webinar ini. Dari pertama sampai dengan ketiga kali ini, moga-moga amal ibadah kita semua menjadi bagian dari apa yang kita harapkan bersama, kelancaran di dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara kita. Dan HPJI kali ini memang mengambil top HPJI dan IKN karena memang bagaimanapun nanti dari sejak yang namanya perencanaan, dari sejak kebijakan, dari sejak perencanaan, dari sejak pelaksanaan dan pengawasan tentunya mengikuti dengan aturan yang diberlakukan agar di dalam hasil yang kita dapatkan adalah betul-betul optimal sehingga bisa dirasakan sebagai fungsi pelayanan ketersediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Apapun jenis bangunan jalan dan jembatan sesuai dengan konsep kriteria karena HPJI IKN ini adalah Smart Forest City sehingga dari awal terkait jenis-jenis bangunan konstruksi kemungkinan ada terowongan, kemungkinan juga semua fasilitas infrastruktur berada di dalam tanah, sehingga dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan nanti, termasuk ketersediaan dari sumber daya manusia yang dari sekarang harus mulai kita persiapkan bersama-sama, yang tentunya tidak berdiri sendiri dari HPJI, namun juga asosiasi-asosiasi lain, dan juga dari sisi yang utama adalah kebijakan dari pimpinan terkait dengan HPJI ini dan penyelenggaraan infrastruktur pada umum. Saya kira pengantar saya cukupkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menyempatkan dan menyediakan waktu di kala kesibukan beliau dapat memberikan waktu sebagai keynote speech dan juga Pak Gani meskipun sekarang bertugas di NTT hari ini kesediaan beliau menjadi moderator memimpin panelis ya dalam panelis pada 4 pembicara, di mana kadang-kala pembicara ini kita mengkolaborasikan dari akademisi, praktisi, dan pemerhati khususnya. Nah, pemerhati ini mungkin banyak, di antara nanti akan kelihatan dari para peserta. Saya lihat di peserta naik terus ini sekarang 254, moga-moga nanti dengan setia bisa mengikuti sampai dengan akhir. Karena kami menganggap hal ini adalah webinar yang cukup penting menyangkut kebijakan dan implementasinya nanti dalam ketersediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Demikian sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat. Saya kembalikan.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Jadi ada beberapa poin yang kita harapkan dari webinar ini. Pertama tentunya adalah bahwa kita sebagai asosiasi profesi ingin turut membangun, ingin turut berkontribusi dalam kaitan dengan semua pengetahuan yang kita miliki sebagai profesional di dalam bidang jalan, baik dari akademisi, praktisi, asosiasi maupun juga industri. Saya kira ini. Terima kasih Pak Ketum sekali lagi, dan kita sekarang sampai kepada acara intinya di sini untuk bisa mengawali acara webinar kita yang saya kira sangat berharga buat kita semua, dan kita bersyukur kepada Pak Menteri yang telah hadir pada hari ini, dan tentu ini akan juga memberikan semangat besar buat HPJI dan semua anggota-anggotanya dan seluruh dari DPD yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya hormati Bapak senior HPJI, Ketua Umum, Pengurus, dan seluruh anggota HPJI yang hadir pada webinar kali ini, para narasumber dan moderator yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengiringi Bapak sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tak henti-hentinya mencurahkan hidayah, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Kalimat bersyukur ini kalau menurut Gusmus, gitu ya, ini kan puasa ini. Orang akan bersyukur kalau dia sadar akan anugerah, akan hidayah yang kita dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memberi contoh, orang naik haji itu 2 kali bersyukur, mau berangkat dan pulangnya. Tapi orang bisa sholat, belum pernah mendengar orang bersyukur karena bisa sholat. Padahal itu dua-duanya sama dengan rukun Islam. Jadi kalau kita sekarang ini diberi kesehatan, karunia hidayahnya oleh Allah, saya mengajak kita untuk semua selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf kalau nanti omongan saya ini nggak terlalu sistematis, tapi ini yang saya dapatkan dari lapangan, yang saya ingin sampaikan pada HPJI tentang pembangunan jalan dan jembatan di Indonesia. Kalau kebijakannya, saya kira 3 tahun ke depan, kalau sampai dengan kabinet ini, pertama adanya undang-undang jalan yang baru, bahwa jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, kota itu diminta menjadi tanggung jawab APBN, terutama dalam segi pembiayaan. Sehingga ini sedang dalam persiapan, mungkin nanti DAK jalan provinsi dan kabupaten kota akan kita ganti dengan kembali ke kitohnya dulu menjadi impres jalan provinsi, impres jalan kabupaten dan kota, sehingga sudah jelas, lebih jelas ruas-ruas jalan yang akan ditangani. Itu dari segi manajemennya. Kemudian dibahas sekalian, untuk Kementerian PUPR, ke depan ini minimal sampai tahun 2024, kami mengistilahkan kebijakan pembangunan infrastruktur ke-PU-an ini, ke-PUPR-an ini dengan OPOR, optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi. Kita mengoptimalkan waktu dan anggaran yang sekarang ini untuk memelihara, mengoperasikan, mengoptimalkan yang sudah kita bangun selama ini. Kecuali kalau ada perintah-perintah Bapak Presiden. Itu saya kira kebijakannya hanya itu. Dari manajerial dan penanganannya. Nah, saya ingin sekarang lebih kepada dukungan HPJI yang saya harapkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hedi tadi, HPJI ingin berkontribusi terhadap pembangunan jalan dan jembatan khususnya di IKN. Hal
Kalau dengan webinar-webinar ini, pertama saya baru sekali ini merasakan adanya dukungan HPJI. Nah, ini saya kira kalau saya ada criticize ke dalam itu bukan apa-apa, tapi karena ini ya HPJI ini menjadi juga saya rasakan menjadi milik saya. Jadi ini kita keluarga semua. Oke. Jadi kalau HPJI ini ingin memberikan kontribusi, pertama dengan webinar, itu semua saya kira sudah tercakup di dalam apa yang saya dapatkan di lapangan. Okay. Jalan tol, jalan non-tol, kami keliling, itu memang kualitasnya menurut saya kurang optimal. Irinya pasti di atas 3 itu. Even untuk jalan tol. Dan saya baru kembali dari Senegal, ke negara yang lebih miskin dari Indonesia, jalan tolnya lebih baik. Ternyata memang saya diskusi dengan Pak Dirjen Bina Marga, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama tentang treatment base-nya, jadi batuan dasar dari jalan tersebut. Kita biasanya fail di situ. Apakah karena ingin cepat, ataukah karena memang workmanship-nya yang kurang. Ilmunya pasti sudah ada semua. Yang kedua, kemudian perkerasannya sendiri. Ya. Perkerasan sendiri ini, apakah itu dengan rigid maupun dengan fleksibel. Kalau yang rigid biasanya karena base-nya yang nggak baik, jadi remuk. Tapi yang perkerasan fleksibel ini intinya hanya ada di, AMP-nya. Okay. Di jalan tol Sumatera maupun jalan tol Trans Jawa, kemarin keliling, itu sekali lagi itu pasti AMP-nya. AMP di Pantura ini pasti nggak benar. Apakah karena bahan bakarnya yang dipakai nggak benar, ya, sehingga kita harus taruh orang di, walaupun sudah kita taruh orang di AMP dengan CCTV dan sebagainya, nah ini masih kiranya masih perlu ditingkatkan. Itulah webinar keempat nanti untuk SDM, saya kira juga sangat menentukan. Jadi menurut saya kualitas jalan. Sekarang saya untuk IKN, saya ingin membangun jalan-jalan di IKN ini hasilnya jauh lebih baik dari apa yang kita sudah punya sekarang. Inilah kontribusi yang saya tunggu dari HPJ. Mohon maaf, saya tanya Pak Dirjen ini kan sudah mau tender. Saya tanya pada Dirjen Bina Marga, apa dukungan HPJ di sini? Dia bingung malah jawabnya. Jadi walaupun kita webinar 1, 2, 3, ternyata dalam desainnya Pak Dirjen merasa mungkin belum penuh ada dukungan HPJ ini. Jadi apa yang disampaikan harapan Pak Edi tadi, sangat kami tunggu-tunggu itu. Sehingga kami akan merasa bombong kalau memang HPJI sudah get involved di dalam perencanaan jalan di IKN ini. Jangan sampai nanti saya disalahkan ke Pak Dirjen Bina Marga. Ini habis Lebaran, minggu ini saya akan ajukan dipanya anggarannya ke Menteri Keuangan. Habis Lebaran, insya Allah akan kita tenderkan dengan desainnya. Kita sudah punya kriteria desain yang baru. Nanti juga hasilnya technically harus dikerjakan dengan spek yang baik, dan pekerjaan pun pelaksanaannya harus dikerjakan dengan spesifikasi yang baik. Contohnya, saya ingin mensyaratkan adanya road grading sebagai persyaratan utama dalam para penyedia jasanya. Seperti hanya kalau kita membuat sirkuit, ya, sehingga itu levelingnya mengikuti auto grading itu, bukan mengikuti topografi jalannya. Itu pasti akan bergelombang. Nah, ingin benar-benar IKN sebagai tujuannya sebagai tidak hanya memindahkan bangunan-bangunan konstruksi, tapi juga cara kerja yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Mohon maaf, saya akan mendapatkan bantuan, saya minta bantuan untuk pengawasnya. Ini juga perlu sekali
apapun yang dihasilkan oleh HPJ dalam seminar, kalau ke lapangannya tidak diawasi dengan baik, tidak terlalu permisif dengan hal yang begitu, hasilnya pasti beda. Kita bayangkan MRT dengan LRT yang ngerjakan podo itu, BUMN kita semua. Tapi diawasi oleh yang berbeda, hasilnya jauh berbeda. Jadi saya kira, saya ingin apa yang didiskusikan dalam HPJ ini benar-benar bisa dibawa ke lapangan. Jangan kita menganggap kalau sudah didiskusikan oleh para akademisi, oleh para pakar, semua akan berjalan dengan baik. No. Itu harus kita awasi, harus kita kawal betul kaidah-kaidah yang ada di dalam HPJ ini sampai ke lapangan. Itu yang mungkin SDM perlu juga disampaikan. Untuk itu saya juga menyarankan HPJI mengadakan seminar training kepada para penyedia jasa maupun pada para konsultan. Itu baru bisa apa yang ada dalam cita-cita HPJ ini sampai ke lapangan. Mungkin itu salah satu terobosannya. Okay? Jadi apa yang didiskusikan, saya kira kalau teknologinya Bapak pakar-pakar semua. Tapi kalau AMP-nya belenyok itu, nggak akan jadi bahan yang baik. Itu mungkin HPJI berkontribusi kepada SDM tidak hanya general, tapi pada penyedia jasa konstruksi maupun dengan konsultan. Saya selalu berseloroh. Konsultan itu bawanya cuma backpack, isinya lunchbox dan aqua. Itu Pak, itu menurut saya. Kita harus, menurut saya selalu ke lapangan misalnya, mana konsultan supervisinya, saya cari KTP-nya mana, saya cek betul Pak, berapa kamu dapat take home pay-nya, karena saya ingin menghargatkan konsultan dengan yang baik. Katanya Anda ke sini atas nama siapa, tahu nggak? Project owner Pak, siapa project ownernya? PPK. No, Bapak di sini itu sebagai mewakili Menteri PU, sebagai project owner. Jadi jangan main-main dengan tugas sebagai konsultan supervisi. Nah yang gitu-gitu mungkin HPJI juga berkontribusi Pak, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya teknologi yang di atas-atas yang advance harus membawa itu, tapi itu harus bisa dibawa ke jalannya Pak. Itu baru HPJI-nya bisa berkontribusi dengan baik. Saya kira itu Bapak sekalian yang mungkin tidak terlalu ilmiah, tapi justru ilmiahnya dari Bapak-Bapak. Saya ingin membawa ilmiah Bapak-Bapak itu ke pull down to the earth, pada jalan dan jembatan itu Pak. Di IKN nanti akan lagi ada jalan tol, dan dengan tanah-tanah yang di Kalimantan, pasti perlu penanganan dengan spesial teknologi atau certain teknologi seperti hanya di Sumatera dengan rawa-rawanya, ya itu sama saja itu dengan spesial teknologi. Saya mendapat Bapak sekalian di PU ini di Indonesia ini yang namanya organisasi profesi kan pasti tidak bisa mandiri. Dia sebagai quasi pemerintah, quasi government organization. Jadi saya sangat mendukung sekali organisasi profesi yang ada hubungannya dengan PUPR. Di Bina Marga sebagai godfather-nya itu ada HPJI. Di SDA sebagai godfather-nya ada HATI, Himpunan Ahli Teknik Hidrolik, ada INASID, International Commission on Irrigation and Drainage, ada INACULT, International Commission on Large Dam, ya, semua aktif. Dan ini saya merasa, makanya saya tanya Pak Dirjen, Bina Marga, saya kok belum merasa secara apa namanya kompetensi terdukung oleh HPJI di pengairan, di bendungan kan, dan membangun 61 bendungan saya banyak sekali didukung sehingga bisa merubah desain, mengevaluasi desain bendungan. Cipta Karya ada habitat. Jadi semua akan saya dukung semua
untuk bisa kita maju semua sebagai intellectual exercises, tapi juga sekaligus untuk bisa mendukung pembangunan infrastruktur PUPR sekarang. Jadi Bapak sekalian, sangat-sangat terima kasih dan berharap banyak seperti yang disampaikan oleh Pak Hedi tadi, adanya keinginan HPJ untuk lebih berkontribusi khususnya di IKN. Welcome, sangat welcome, dan itu yang saya tunggu Bapak. Jadi ada nanti misalnya kalau terowongan biasa nanti di tol Bawen Jogja, saya tidak boleh membelah bukit, harus dengan terowongan. Karena pengalaman Semarang Solo itu kan membelah bukit banyak sekali kan, eman-eman. Nah sekarang ini kita punya bangsa yang masaran ataupun kopi segala itu, kalau itu dibelah kan jadi jelek. Nah, justru daerah kawasan wisata itu kita ingin bikin terowongan, itu sudah ada desainnya. Nah ini bisa berkontribusi di dalam terowongan yang disebutkan baik Pak Ketum tadi. Di IKN juga Pak Dirjen Bina Marga sedang mendesain, mempunyai wacana untuk membuat submod tunnel melalui Teluk Balikpapan, karena di sana ada kawasan Bekantan. Sehingga kita kalau bisa dengan submod atau immerse atau apa istilahnya itu submod atau immerse. Kalau saya melihatnya submod tunnel itu bisa kita buat, sehingga memang di IKN itu bisa ada, oh ini memang ibu kota Indonesia yang baru. Jadi nggak seperti biasanya. Infrastruktur harus menunjukkan kemajuan bangsa Indonesia. Itu tornya itu dari segi pembangunan infrastruktur dasar, apakah itu air minum, limbah, persampahan. Saya sudah minta itu harus dengan the best technology available, tidak hanya landfill buang sampah itu, tapi harus dengan the best technology available yang ada, yang kita bisa bangun di IKN. Jadi semua termasuk cara kerjanya pun tidak boleh ada bedeng-bedeng. Para penyedia jasa itu harus diatur dengan baik, karena kita pengen budaya kerja kita ke depan. Walaupun itu kalau di perminyakan sudah dari dulu, tapi di konstruksi ini, konstruksi sipil ini kita harus mulai dengan menunjukkan kepada IKN cara kerja yang tertib, jangan sampai orang kerja dengan merokok misalnya. Sudah tidak, ini SDM-nya harus dilatih juga. Saya dulu masuk PU tahun 80, kalau ngebor ada orang merokok, saya marahin, berhenti kamu. Kalau pas istirahat, ngerokok bareng sama saya. Tapi kalau kerja, nggak boleh pegang rokok. Bahaya, kan? Sangat bahaya. Budaya-budaya itu yang akan kita kembangkan di IKN. Tidak hanya teknologi, tapi budaya kerja. Jam berapa dia harus ke lapangan, jam 12 dia harus kembali ke barak, makan, sholat, jam 1 berangkat lagi. Saya kira itu yang akan kita kerjakan. Sudah dibikin oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan sudah kita diskusikan dengan kepala otorita untuk di sana. Saya bilang begitu sama istri saya, karena istri saya SMA di Balikpapan. Dia bilang, itu dari dulu Balikpapan kayak gitu. Saya dulu kecilnya di Sungai Gerong Pelaju, jadi tidak sama. Harusnya kita kembali ke sini, kita mau, tapi nggak apa-apa, kita mulai dari IKN untuk konstruksi sipil kita. Jadi Bapak Ibu sekalian dari HPJI, saya sangat menunggu dan sangat welcome terhadap saran-saran, masukan dari HPJI. Ya. Tolong Pak, kita betul-betul didukung. Ya. Saya tadinya tanya Pak Dirjen Bina Marga, mohon maaf Pak Ketum, ini HPJI masih ada apa enggak? Karena saya merasa nggak pernah ada kegiatan, kan eman-eman. Apakah karena beliau ini orangnya kalem sehingga nggak pernah ada publikasinya gitu ya. Jadi sekarang coba lihat, Hati, ICOD, ICID sangat aktif. Kita kemarin di Senegal menang untuk menjadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024. Kita lawan Italia, itu kita dapat 30, Italia 1 suara. Nah sekarang ini ada RAA apa itu dulu? Nggak pernah lagi. Rea, jalan terus moncin Pak. Saya laporkan sekilas saja dalam 1 menit mungkin Pak. Rea
kita aktif terus, Pak. Pak Dirjen juga ikut, cuman beliau lebih banyak ke lapangan, katakanlah didelegasikan ke salah satu direktur. Kemarin waktu webinar kedua juga diwakili Pak Budi Harimawan. Oke, good. Dan Ya. kalau kita pun juga mengaktifkan yang engineer profesional, Pak. Oke. Karena kebetulan 2 tahun terakhir ini kegiatan REA yang dulu harusnya di Indonesia, pas pandemi Pak 2020, akhirnya semua pelaksanaan dilakukan secara Tunda. hibrid. Oke, Mas. Termasuk bisnis forum. Asal yang semua kita sangat mendukung sekali kegiatan profesionalisme ini. Karena gini, never ending activities, ya, kita harus nguri-nguri terus, selalu ngasah profesionalisme kita melalui organisasi profesi maupun pergaulan internasional. Ya. Kita menyiapkan regenerasi yang engineer juga, Pak. Jadi tahun itu kalau dulu REA waktu masih periode sebelumnya tidak aktif, kemarin yang engineer profesional YEP lah istilahnya, itu sudah kita bentuk sendiri, terlibatkan technical assistant membantu webinarnya REA, itu sudah periodik, Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kondisi pandemi sudah longgar, nah akan dimulai lagi secara offline. Oke. Mungkin komunikasi online-nya yang kurang. Oke. Ya. Penting harus selalu aktif. HPJ ini satu-satunya organisasi profesi di jalan dan jembatan. Ya. Tadi di air kan ada 3-4. Saya kira HPJ bisa lebih fokus dan dukungan timbal balik antara Bina Marga dengan HPJI Bina Marga mestinya jauh lebih kuat. Jadi saya kira itu Bapak Ketum dan Bapak sekalian, harapan saya kira sama dengan harapan Bapak Edi tadi untuk kontribusi HPJI kepada pembangunan jalan dan jembatan khususnya dalam rangka IKN ini. Yang namanya pengembangan SDM tidak hanya untuk cari sertifikat. Itu saya kalau boleh menyarankan supaya ide-ide teknologi yang inovasi yang ada di HPJI sampai ke lapangan, mungkin HPJI perlu juga, karena kita tidak bisa mengharapkan dari misalnya dari Inkindo, bisa atau mungkin HPJI bekerja sama dengan Inkindo untuk menyiapkan tenaga SDM-nya. HPJI bekerja sama dengan AKI, Asosiasi Kontraktor Indonesia, untuk bisa itu tadi membawa ide-ide inovasi teknologi HPJI ini ke lapangan, ke jalan dan jembatan bisa diimplementasikan. Bagus ini webinar seperti ini, tapi kan ini hanya diskusi intelektual. Iya. Oke, tapi gimana supaya itu kebawa sampai ke lapangan, sampai ke workmanship-nya. Contoh tadi, perkerasan itu apapun bisa. Tapi kalau AMP-nya belenyok, ya wes bubar kabeh. Nah itu yang terjadi sekarang ini di Jalan Tol Sumatera dan Trans Jawa yang saya cek minggu-minggu lalu. Akhirnya nanti Pak ini nanti kami ini sementara, semua pasti alasannya sementara, ini buang duit. Saya kira itu apa? Saya kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi hanya karena kecintaan saya pada HPJI dan harapan saya yang besar pada HPJI untuk terlibat langsung pada pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan betul kualitas jalan dan jembatan kita. Ya. Kita coba lihat bahwa kan sering keluar negeri, pasti jalannya jauh lebih baik. Kenapa? Di mana aja? Jangan kita lihat di Abu Dhabi, di Senegal aja ternyata lebih baik itu dari kita. Walaupun kita tahu dia yang mengerjakan pasti Perancis, ya kan? Yang mengerjakan itu Perancis karena dia jajahan Perancis. Saya kira itu, Bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan, tapi semua itu saya lakukan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.